Pernikahan kontrak dengan mafia cantik. Episode 35. Wajah palsu. Jadi bisa dibilang Mama Ana selalu ada untuknya di saat dia membutuhkan pelukan seorang ibu. Sandaran ternyaman di saat dia merasa sangat terjatuh di dalam sebuah jurang. Mama Ana. Winda menatap John dengan penasaran. Siapa Mama Ana? Masih banyak teka-teki di kehidupan pria dingin ini yang belum aku ketahui. Aku ingin bertanya, tapi sepertinya belum pas waktunya. Angin berhembus dengan kencang, menerbangkan beberapa helaian rambut Winda yang panjang. Gadis itu mengedarkan pandangannya menyapu daerah sekeliling tempat mereka berada. Matanya tertuju pada rumah minimalis yang sangat klasik. Tidak besar dan tidak mewah, tapi rasanya seperti sangat nyaman berada di rumah itu. Terlebih rumah itu terletak di pinggiran pantai yang sangat indah. Catnya yang berwarna putih dengan tanaman-tanaman hias yang bergantung di terasnya menambah kesan asri. Wah, indah sekali. Winda berdecak sangat kagum. Kau suka? John menoleh pada Winda yang tengah berbinar melihat sekelilingnya. Gadis itu pun menoleh juga padanya. Aku suka. Rumah siapa itu? Winda mengangguk dan bertanya. Tangannya tak berhenti mengusap rambut yang terus menutupi wajahnya ketika berbicara. John merogoh saku celananya dan mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Lalu ia membalikkan tubuh Winda membelakangi dirinya. Apa yang kau lakukan? Winda mencoba membalikan kembali tubuhnya, namun ditahan oleh John. Sebentar saja, ucap John. Winda terkejut merasakan tangan John menyentuh batang lehernya. Pria itu sedang merapikan rambut Winda dan menguncinya dengan ikat rambut yang tadi dia keluarkan dari saku celana. Sudah. John selesai, meskipun kuncirannya tidak sempurna. Tapi John merasa sangat puas. Dari mana kau mendapatkan ini? Winda meraba kunciran rambutnya. Kau tak perlu tahu. Yang terpenting sekarang rambutmu sudah tidak mengenai wajahmu lagi. Ucap John seolah-olah tidak peduli. Pandangannya lurus ke depan, tanpa mau menatap Winda. Terima kasih. Gadis itu tersenyum dengan wajah yang merah. John selalu saja membuat hal baru yang mengejutkan dirinya. Jadi, apa kau mau pergi apa tidak? Tanya John sembari mengulurkan tangannya pada Winda. Winda menatap tangan John yang terulur dan menatap wajahnya. Mengangguk sembari tersenyum. Winda meraih tangan John dan menggenggamnya erat dengan jari-jari yang saling bertautan. Kau tidak kedinginan? Tanya John menoleh. Tidak. Sahut Winda tersenyum sambil menggelengkan kepala. Mereka memijakkan kaki di hamparan pasir putih menuju rumah yang diketahui adalah rumah Mama Ana. John membunyikan bel pintu rumah Mama Ana. Beberapa kali ia menekan, tidak lama kemudian terdengar suara sahutan dari dalam. Suara seorang wanita. Tunggu sebentar. Bersamaan dengan suara kunci pintu yang diputar. Pintu pun terbuka. Nampak sesosok wanita parubaya berusia 50 tahun. Yang masih terlihat cantik, dan awet muda. Dengan rambut ikal berwarna kecoklatan, kerutan di wajahnya juga belum terlihat. John! Seru wanita itu sembari langsung menghambur memeluk sang anak yang sangat ia rindukan. Apa kabarmu nak? Mama sangat merindukanmu. Lanjutnya dengan melepaskan pelukan dan memegangi kedua pipi John. Menatap dengan penuh kerinduan. John baik mah. John juga sangat merindukan Mama. Ucap John. Mama Ana kembali memeluk John. Kerinduan yang ia rasakan akhirnya terlepas juga. Meskipun John bukanlah anak kandungnya. Tapi ia begitu sayang terhadap John. Tidak ada yang dibanding-bandingkan antara John dan Gavin. Mama Ana memperlakukan mereka berdua sama. Pandangan Mama Ana mengedar kepada seseorang yang berdiri di sebelah John. Seorang gadis cantik yang tersenyum. Apa dia wanita yang kau nikahi di sana?
Tanya Mama Ana melepaskan pelukannya. John mengangguk sembari melirik Winda. Senang bertemu Anda. Ibu. Winda menyapa dengan gugup sambil membungkuk sedikit. Panggil saja aku dengan sebutan yang sama dengan John. Mama Ana melempar senyuman hangat pada Winda. Baiklah Mama Ana, senang bisa bertemu denganmu. Ucap Winda membalas senyuman Mama Ana. Sambutan yang hangat sekali, Winda merasa berbeda. Keluarga John menerima dirinya dengan sangat baik. Mereka tidak memilih-milih orang untuk menjadi menantu mereka. Sepertinya di keluarga ini tidak mementingkan seberapa kaya dirimu, tapi lebih mementingkan seberapa tulus kamu. Ayo masuklah, tidak perlu sungkan. Kita sama-sama berasal dari Seoul. Mama tidak menyangka John akan menikahi seseorang yang berasal dari kota kelahiran ayahnya. Ucap Mama Ana. Sembari menggandeng menantu cantiknya itu masuk ke dalam rumah. Tidak menyangka. Apa maksudnya itu John? Winda bingung dan melirik John yang berjalan di sebelahnya. John hanya datar, tak memberikan tanggapan atas pertanyaan itu. Sampailah mereka di ruangan keluarga. John dan Winda langsung dipersilahkan untuk duduk. Keduanya duduk bersebelahan. Winda masih tak berhenti menatap John, seolah menunggu jawaban atas perkataan Mama Ana tadi. Mama ke dapur dulu ya, membuatkan kalian minuman. Ucap Mama Ana yang hendak berlalu, tapi tangannya ditahan oleh John. Mama mau kemana? Bukankah aku sudah memperkerjakan seorang pelayan di rumah ini? Agar Mama tidak perlu melakukan pekerjaan rumah, Mama hanya perlu bersantai dan beristirahat. Ucap John dengan nada sedikit membentak. Dia kesal dengan sikap Mama Ana yang tidak pernah mau mendengarkannya. Padahal John hanya tidak ingin Mama Ana menjadi kelelahan jika harus melakukan pekerjaan rumah sendiri. Karena itu dia memperkerjakan seorang pelayan di rumah ini. Tapi dengan sifat keras kepala wanita parubaya itu selalu saja diam-diam melakukan pekerjaan rumahnya. John sayang, apa kau mau memarahi mamahmu ini di depan istrimu? Mama Ana tersenyum melirik Winda. Mama hanya ingin membuatkan minuman untuk anak Mama sendiri. Hanya itu tidak akan membuat Mama kelelahan kan? Lanjutnya bersikeras dan tetap berlalu masuk ke dapur. Dasar keras kepala. Umpat John pelan sambil mengusap wajah dengan keras. John, ada yang mau aku tanyakan padamu. Ucap Winda menyentuh pundak kiri John. Pria itu pun menoleh padanya. Jangan sekarang. Ucapnya singkat dengan raut wajah yang masih kesal. Winda mengangguk, mengerti dengan ucapan John. Ia pun mengurungkan niatnya untuk bertanya. Tidak berselang lama, Mama Ana kembali dengan membawa minuman untuk mereka berdua. Lalu menaruhnya di atas meja di depan masing-masing. Silahkan diminum sayang. Mama Ana mempersilahkan Winda untuk minum. Gadis itu mengangguk dan meneguk minuman yang disuguhkan. Begitu pula dengan John. Jadi, apa John tidak memberitahumu mengenai maksud dari perkataan Mama tadi? Ucap Mama Ana melirik John yang nampak dingin dan acuh. Tidak mah. Winda baru mendengarnya dari Mama. Memangnya ada apa dengan wanita di sana? Ucap Winda yang juga melirik John dan menekankan kata, wanita di sana, di akhir kalimatnya. Dia sangat pemilih, kaku, dingin, dan juga tidak bisa bergaul dengan seseorang. John beranggapan jika wanita di sana memiliki sifat dan wajah yang palsu, penuh dengan kebohongan. Jelas Mama Ana. Mah, tidak semua yang seperti itu. Mama bukanlah orang seperti itu. Sahut John yang tidak membenarkan semua ucapan Mama Ana. Apakah Mama Ana juga berasal dari Seoul sepertiku? Tanya Winda penasaran. Kau benar. Kita berasal dari kota dan negara yang sama.
Karena itu Mama sangat senang John menikahimu. Dia termakan dengan sumpahnya sendiri. Mama Ana tertawa pelan sembari menutup mulutnya. Sumpah. Winda melirik John. Mah, sudahlah, untuk apa membahas yang sudah berlalu. Kini wajah John memerah, karena pembicaraan mengarah padanya. Dia pernah bersumpah tidak akan pernah menjalin hubungan apalagi sampai menikah dengan wanita di sana. Semuanya palsu dan bermuka dua, pikirnya. Jelas Mama Ana kembali. Palsu. Bermuka dua. Kau jangan sembarang. Winda tak terima, dia pun menyikut lengan kanan John. Menatap dengan wajah cemberut. Hei! Apa kau amnesia? Ucap John menatap sinis Winda. Apa maksudmu? Aku tidak termaksud wanita seperti itu. Sahut Winda. Kau benar-benar lupa ternyata. Aku masih ingat dengan jelas, kau juga bermuka dua saat itu. Saat kita baru pertama kali bertemu. Kau bahkan sempat menipuku dan mencari keuntungan atas diriku. Ucap John. Winda terdiam tak bisa menjawab. Karena yang diucapkan John memang benar adanya. Ya tetap saja. Aku bukan wanita seperti itu. Winda memalingkan wajahnya dari John. Kesal, sangat kesal rasanya. Mama Ana tersenyum melihat tingkah sepasang suami istri itu. Mengingatkannya akan dirinya di masa lalu. Tapi tiba-tiba saja Mama Ana menjadi sedih. Ia kembali teringat akan sosok wanita cantik yang memiliki hati yang sangat baik dan tulus. Air mata Mama Ana menetes, tapi tidak ada yang menyadari. Mama Ana langsung mengusap air matanya itu dengan cepat. Dia tidak ingin John melihatnya menangis. Karena pria itu akan marah nantinya jika melihat orang yang disayanginya itu meneteskan air mata. Kakak cantik, aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku menyayangi John sudah seperti anakku sendiri. Meskipun itu, tidak akan pernah sepadan untuk mengobati rasa sakit yang dulu pernah aku berikan untukmu. Aku sangat merindukanmu kakak cantik. Maafkan aku. Batin Mama Ana. Sebutan, kakak cantik, adalah panggilan Mama Ana untuk Mia almarhum ibunya John. Mama Ana dan almarhum ibunya John, dulunya memiliki hubungan yang dekat. Tapi hubungan itu hancur ketika kejadian dan kesalahpahaman itu terjadi. Hubungan mereka renggang. Mama Ana mengajak Winda dan John untuk makan siang bersama. Karena sudah lama sekali Mama Ana tidak membuatkan makanan untuk anak kesayangannya itu. Mama juga mengajak Gavin dan juga Regata ikut makan siang bareng di sini. Tapi ayahmu tidak bisa datang, dia masih banyak urusan yang mesti dilakukan. Ucap Mama Ana pada John. Tapi hanya dibalas dengan sebuah deheman oleh pria dingin itu. Cih. Dia sangat cuek, bahkan kepada orang tuanya. Dia adalah pria yang sangat membingungkanku. Batin Winda. John panggilkan Papa Arsen untuk membantu menyiapkan meja makan kita di teras belakang. Teriak Mama Ana pada John yang sibuk dengan ponselnya. Kenapa tidak memanggilnya sendiri? Aku sangat sibuk. Sahut John dingin dan ketus. Ia menarik nafas panjang, lalu menghembuskannya dengan keras. Aku tidak mau bertemu dengannya. Apalagi harus menyapanya. Batin John memikirkan sosok Papa Arsen. Winda yang melihat sikap John yang tiba-tiba dingin itu merasa ada yang aneh. Wajahnya ditekuk dan menatap tajam layar ponsel. Bahkan perkataannya juga sangat ketus. Ada apa sebenarnya? Winda. Tidak apa-apa sayang. Tidak perlu memperdulikan sikap John. Dia memang seperti itu. Dia tidak pernah akur dengan Papa Arsen. Ucap Mama Ana sembari menyentuh pundak Winda yang bengong menatap John. Kini posisinya Winda tengah membantu Mama Ana memotong-motong sayuran untuk dimasak. Dari balik pantry Winda bisa melihat dengan jelas John yang tengah duduk di kursi di ruang makan.
Tapi kenapa? Tanya Winda penasaran. Mama Ana tak menjawab dan hanya tersenyum. Kau akan tahu secepatnya alasan pria dingin itu seperti ini. Ucap Mama Ana yang kembali berkutat dengan alat masaknya. Ada apa sebenarnya denganmu, John? Batin Winda. Menatap sendu John dari kejauhan dengan tangan yang masih sibuk memotong sayuran. Sampai pada akhirnya, karena kurangnya kefokusan, jari tangan Winda tak sengaja tersayat pisau yang sangat tajam itu. Au! Sit. Pekiknya pelan sembari memegangi jarinya yang berdarah itu. Kau bisa bekerja dengan benar tidak? Entah dari kapan John sudah ada di samping Winda. Pria itu nampak sangat marah. Diraihnya tangan kiri Winda yang jarinya berdarah. Lalu mengeluarkan sapu tangan dan melilitkannya di jari Winda yang berdarah. Dasar gadis bodoh. Kau itu bisanya apa sih? Memotong ini saja kau sampai melukai jarimu. Bagaimana jika kau harus memotong sebuah daging? Apa kau akan memotong tanganmu sendiri? John memarahi Winda dengan kata-katanya yang ketus dan keras. Yah, aku tidak sengaja. Aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Kenapa kau jadi marah-marah padaku? Marah saja pada pisaunya. Winda marah balik pada John. Karena tidak terima mendapat omelan ketus dari John. Kau menyuruhku untuk menjadi orang gila. Berbicara dan memarahi pisau, kau sudah tidak waras. Dasar bodoh. Kau harus banyak-banyak meminum suplemen bergizi. Biar otakmu itu bisa pintar dan berjalan dengan baik. Masih dengan omelannya, John mencuci tangan Winda di air dingin keran wastafel. Kau itu tidak bisa apa, tidak mengeluarkan kata-kata tidak baik. Aku sangat membencimu, John Lewis. Sahut Winda. Terserah. Memang kau adalah gadis bodoh. Mau terima apa tidak, itu tidak akan mengubah apapun. Bagiku kau adalah gadis paling bodoh yang pernah ku kenal. Cih. Kau bahkan tidak pernah dekat dengan gadis manapun. Tidak usah bangga hati. Kau, tutup mulutmu itu. Apa kau mau terus membantahku? John menunjuk bibir Winda. Keduanya saling menatap dengan tajam. Bertengkar karena jari yang berdarah. Mereka berdua melupakan jika di sana mereka tidak sendirian. Tapi ada Mama Ana yang memperhatikan mereka bertengkar. Seperti menonton film kartun Tom and Jerry. Tidak pernah akur sama sekali. Mama Ana berdeham. Untuk menyadarkan sepasang suami istri itu. Keduanya sama-sama terkejut dan menoleh. Winda langsung menarik tangannya dari John lalu berjalan pergi. Maaf Mama Ana. Winda tidak seharusnya membiarkan Mama Ana melihat pertengkaran ini. Hanya saja pria dingin itu selalu saja mengajakku ribut. Ucap Winda saat melewati Mama Ana dan segera pergi. Winda. Lirih Mama Ana menatap kepergian gadis itu yang keluar ke teras belakang. Mama Ana mengedar menatap John. Pria itu menunduk menatap air keran wastafel yang masih menyala. Kemudian dia mengusap wajah dengan frustasi. Frustasi dengan sikapnya yang terlalu berlebihan kepada Winda. John sayang. Mama Ana menghampiri John dan menyentuh pundaknya. Mama tahu kau sebenarnya tidak bermaksud untuk berkata kasar terhadap Winda. Tapi sayang, Mama rasa Winda telah salah paham. Lanjut Mama Ana, sembari memutar tubuh John menghadap dirinya. Lalu diusapnya peluh yang membasahi kening John dengan lembut. Terus John harus apa mah? Dia memang emosional, dan selalu salah paham terhadapku. Biarkan saja dia, nanti juga akan baik sendiri. Ucap John seolah acuh. John kau tidak boleh seperti itu. Kau harus mengatakan yang sebenarnya jika kau peduli dan cemas terhadapnya. Mama yakin Winda juga pasti akan mengerti. Di antara kalian jika sedang bertengkar, harus ada yang mengalah. Mengalah bukan berarti kau kalah sayang,
Tapi jika kau mengalah demi kebaikan, kau tidak akan menyesalinya, John. Pergilah kejar dia. Jelas Mama Ana penuh dengan keyakinan. Ia berharap anak kesayangannya itu akan mengerti. John menunduk ragu-ragu untuk pergi mengejar Winda. Baginya harga diri adalah nomor satu. Tapi di sisi lain dia juga tidak mau Winda marah terus-menerus padanya. Apa yang harus aku lakukan? Winda, kau selalu membuatku frustasi seperti ini. Batin John berteriak. John, pergilah sayang. Penyesalan akan sangat menyakitkan, nak. Ucap Mama Ana meyakinkan John agar hatinya terbuka. Tapi siapa yang akan membantu Mama Ana, jika John pergi mengejar gadis bodoh itu? Ucap John mencari alasan agar tidak dipaksa pergi oleh Mama Ana. Namun tiba-tiba saja dari arah ruang tamu, terdengar suara langkah kaki mendekati mereka. Sontak keduanya sama-sama menoleh ke arah sumber suara. Papa Arsen akan membantu Mama Ana. Pergilah John, kejar istrimu. Ucap pria paruh baya dengan senyuman tulus. Bukannya membalas tersenyum, John malah menghela nafas dan memalingkan wajah. John pergi mencari Winda. Tanpa pamit John langsung berlari keluar rumah dari teras belakang. Mengikuti nanar kepergian gadis yang dicintainya itu. Maaf ya An, aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku. Ucap Papa Arsen kepada Mama Ana. Sembari mendekatinya dan memeluk istrinya itu dengan hangat. Tidak apa-apa Ars, hanya saja aku sangat sedih jika melihat sikap John yang terus-menerus dingin terhadapmu. Dia selalu menatapmu dengan penuh kebencian seperti itu. Tanpa sadar Mama Ana meneteskan air matanya. Hei Ana, lihatlah aku. Papa Arsen meraih dagu Mama Ana dan menegakkan kepalanya. Mengusap air mata itu menggunakan punggung tangan. Mama Ana menangis terus-menerus, air matanya tak mau berhenti. Aku tidak apa-apa. Pasti akan ada saatnya dia berubah An. Ini semua juga karena kesalahanku waktu dulu. Aku mengerti dan sangat mengerti bagaimana perasaan John. Akan sangat sulit untuk memaafkan orang yang sudah membunuh ibunya sendiri. Ucap Papa Arsen tersenyum meskipun di balik senyuman itu terdapat kesedihan yang mendalam. Tapi Ars, itu sudah lama berlalu. Seharusnya John sudah mau mema. Hus. Papa Arsen menghentikan ucapan Mama Ana. Lalu menggelengkan kepalanya. Sudah, jangan membahas itu lagi, anakmu yang satunya sudah berada di luar bersama istrinya. Apa kau mau dia melihatmu menangis seperti ini? Benarkah? Apa Gavin dan Regatha sudah datang? Ucap Mama Ana terkejut. Papa Arsen mengangguk. Sedetik kemudian masuklah Gavin dan Regatha sambil bergandengan tangan menghampiri mereka. Mama, Papa Arsen. Ada apa ini? Kenapa Mama menangis? Ucap Gavin yang terkejut melihat mamahnya menangis. Tidak sayang, Mama tidak menangis. Hanya kelilipan saat memasak. Ucap Mama Ana beralasan. Dia tidak ingin Gavin tahu jika dia menangis karena sikap John yang dingin terhadap Papa Arsen. Benarkah? Gavin seperti tidak percaya. Benar sayang. Kamu tidak usah khawatir ya. Ucap Mama Ana meyakinkan sang anak. Gavin, apa kabar? Ucap Papa Arsen sembari menghampiri Gavin, berusaha mengalihkan pembicaraan. Baik Pak. Sahut Gavin singkat dengan pandangan yang masih tertuju pada sang mama. Vin, aku bantu Mama masak ya. Ucap Regatha pada sang suami. Gavin mengangguk. Regatha pun menghampiri Mama Ana untuk membantunya memasak. Kalau begitu Gavin, kau bantu Papa untuk menyiapkan meja dan perlengkapan makannya ya. Ucap Papa Arsen mengajak Gavin untuk mempersiapkan semuanya. Baiklah Pak. Ucap Gavin mengikuti langkah Papa Arsen.
Tapi sesekali dia terus menatap ke arah Mama Ana. Masih penasaran penyebab sang mama menangis. Aku tahu pasti karena John. Kasihan Mama dan Papa Arsen. Tapi aku juga tidak bisa menyalahkan John. Dia adalah orang yang paling tersakiti di sini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Batin Gavin bersambung.